namone nawani henau hekeboko. Karena saya tulis, jadi saya tinggal baca. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga anak-anak sekalian, Pulau Sabu yang kaya hasil alam turut menyimpan kekayaan alam dan tradisi unik yang tidak kalah kaya. Pada tahun 2021 orang Sabu patut berbangga karena kampung adat mereka, kampung adat Namata yang ada di desa Railoro, keluar sebagai juara satu kampung adat terbaik se-Indonesia versi Anugerah Pesona Indonesia. Orang Sabu yang terkenal ramah dan pekerja keras itu tersebar hampir di seluruh Nusa Tenggara Timur, di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Keluar dari kampung halaman, pergi merantau untuk mencari hidup, tidak membuat orang Sabu melupakan tradisi, leluhur, dan juga adat budaya mereka. Waktu mereka mau menempuh perjalanan panjang untuk pergi merantau naik kapal, orang tua atau keluarga akan membekali anak-anak mereka atau kerabat mereka dengan wopregu. Wopregu itu makanan khas orang Sabu yang terbuat dari jagung, goreng, kacang, dan juga gula sabu. Dia awet, mengenyangkan, dan tidak mudah berjamur. Orang berlayar berhari-hari, mereka bawa bekal wopregu. Selain dibekali dengan wopregu, mereka yang hendak merantau dibekali juga dengan nasihat tentang ingatan akan kampung halaman yang tidak boleh dilupakan. Mereka dibekali secara jasmani tapi juga moral. Sejauh apapun mereka pergi, seindah apapun negeri yang akan mereka tuju, sebagus apapun budaya yang nanti akan mereka jumpai, mereka diingatkan untuk tidak boleh melupakan Pulau Sabu dengan tradisinya. Karena itulah orang Sabu, baik yang keluar dari Pulau Sabu untuk merantau, ataupun mereka yang sering kita sebut diaspora, yang lahir besar di tanah orang, akan selalu tahu lagu Elemoto. Lagu Elemoto itu wajib untuk diketahui oleh semua orang Sabu. Ingatan akan Pulau Sabu yang didendangkan dalam lagu Elemoto diperkuat lagi dengan satu nyanyian yang lain yang mengingatkan orang Sabu untuk jangan saling melupakan satu dengan yang lain. Hidup dengan saling baku sayang, saling tolong menolong, dan lagu itu berjudul Oh Nawani Tanah. Di tanah rantau, orang-orang Sabu saling melihat satu dengan yang lain, menopang, dan mereka mendendangkan lagu Elemoto dan Oh Nawani Tanah. Dua lagu itu mengantar kita masuk untuk mengenal satu tradisi lain yang menjadi simbol penerimaan dan juga persahabatan dan kekeluargaan. Tradisi itu bernama Hengedo, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Cium Sabu. Tradisi ini juga dilakukan ketika menyambut tamu yang datang. Meski tamu itu adalah orang yang baru dikenal, tapi cium hidung itu tetap dilakukan sebagai simbol keakraban, rasa keterikatan satu dengan yang lain sebagai orang bersaudara. Waktu corona melanda dunia, orang Sabu bilang kita pun tradisi tidak boleh hilang. Jadi biar dilarang untuk bercium hidung, tunggu ketemu dan cium hidung. Bapak Mama, bacaan kita pagi ini berkisah tentang cara Abraham menerima kunjungan 3 orang tamu di kemahnya. Tadi orang Sabu terima tamu dengan cara Hengedo. Mereka kasih ciuman Sabu. Abraham terima kunjungan 3 orang tamu di kemahnya. Saya melihat penghormatan yang hampir sama terhadap tamu dalam tradisi orang Sabu dan juga dalam tradisi kehidupan Abraham. Kalau orang Sabu menyambut tamu dengan tradisi Hengedo, maka kita lihat bagaimana Abraham menunjukkan kerendahan hati yang sama
tamu 3 orang. Ayat 2-4 bercerita, Abraham melihat mereka lalu dia berlari menyongsong mereka, lalu kemudian di hadapan mereka dia sujud sampai ke tanah. Itu kerendahan hati. Kemudian kepada 3 tamunya dia sampaikan sejumlah permintaan. Dia bilang, singgah dulu di bait rumah, janganlah lewat dari bait rumah, singgah dulu sebentar, basuh kaki, lalu menikmati santapan supaya kekuatan pulih, baru silakan melanjutkan perjalanan. Apa yang selanjutnya Abraham lakukan? Waktu 3 orang tamu itu bilang, perbuatlah seperti yang kau minta, dia segera mempersiapkan segala sesuatu. Catatan penting dari persiapan yang Abraham lakukan adalah yang terbaik. Itu catatan pentingnya. Dia memberikan yang terbaik. Meski mereka adalah orang-orang yang baru dikenal oleh Abraham, tetapi pelayanan yang terbaik diberikan Abraham untuk mereka. Roti dibuat dari tepung yang terbaik. Waktu dia mau menyajikan daging, dia pilih daging anak lembu yang empuk dan baik untuk disajikan. Dia bawa daging susu dan daging lembu yang sudah diolah. Dia layani tamunya hari ini. Saya bertanya, kenapa Abraham memberikan yang terbaik? Ini 3 orang dia tidak kenal. Itu pertama. Yang kedua, apakah karena dia melihat bahwa 3 orang tamu itu adalah malaikat yang diutus Tuhan, sehingga dia kasih yang terbaik? Saya kira tidak. Dari awal bacaan kita, tidak tertulis bahwa Abraham tahu 3 orang yang datang ke kemahnya hari itu adalah malaikat. Dia sama sekali tidak tahu. Maka pelayanan terbaik yang Abraham berikan hari itu, karena dia tidak melihat, bukan karena dia melihat siapa di tamu, apa status tamunya, apa jabatan tamunya, tetapi pelayanan yang diberikan dalam keramahan itu sesungguhnya adalah pelayanan terbaik, bukan untuk cari muka atau cari pujian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pelayanan yang terbaik yang Abraham berikan itu sedang menunjukkan identitas dirinya sebagai orang pilihan Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Allah melalui sunat. Jadi sebelum cerita 3 tamu datang ke dia kemah, Allah ikat perjanjian dulu dengan dia melalui tanda sunat. Siapapun dia yang tinggal bersama-sama dengan dia harus disunat sebagai tanda perjanjian bahwa Allah yang sama yang akan menyertai mereka sampai keturunannya turun-temurun. Karena dia telah mengikat perjanjian itu, dia menunjukkan keramahan yang baik kepada 3 orang tamunya. Maka kalau orang Sabu punya tradisi henyedo sebagai tanda keakraban dan persaudaraan juga penyambutan, maka apa yang Abraham lakukan hari itu tentu juga bermakna persaudaraan dan keakraban. Justru karena dia menganggap orang-orang itu adalah saudaranya, maka dia kasih pelayanan yang terbaik. Ya, saya ulang, justru karena dia anggap itu 3 orang itu dia punya saudara, maka dia kasih pelayanan yang terbaik. Akan berbeda cerita kalau Abraham memberikan pelayanan berdasarkan status atau latar belakang tamu-tamunya. Bapak Mama kalau presiden mau datang kunjungan ke daerah, steril di mana-mana. Di pemakanan mesti ada orang yang tes, harus makanan terbaik yang diberikan. Tapi kalau kunjungan-kunjungan yang lain, semua terkesan biasa-biasa saja. Nah, pembimbing kita tadi Ibrani 13 menulis, dalam rangka pelihara kasih persaudaraan, Ibrani menulis, jangan lupa untuk memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa disadarinya telah menjamu malaikat. Pernah satu orang Oma, dia selalu bilang, kalau ada yang datang hendak numpang baring saja, atau numpang kamar mandi, atau datang untuk minta makan karena dalam perjalanan dia lapar, saya melayani mereka, mempersilahkan mereka dengan baik, seperti yang saya baca dalam Alkitab. Mungkin saja mereka adalah malaikat yang datang ke rumah saya. Dan bukankah itu yang Abraham lakukan? Untuk memelihara kasih persaudaraan, meskipun dengan orang asing, dia melayani dari apa yang terbaik yang dia punya,
dan tanpa dia sadari, dia sudah menjamin malaikat. Tadi malam kami syukuran di rumah keluarga Hewe. Semua yang datang bercium satu dengan yang lain. Mama Teo bilang, orang Sabu di mana-mana pasti dong bertemu, dong bercium. Dong mau pakai masker atau dong semua pakai masker, dong pasti bercium. Sekarang kita bawa bacaan kita dalam konteks masyarakat Sabu dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita menjadi gereja yang ramah kepada semua? Kalau dalam waktu bersamaan ada rapat majelis jemaat dan ada ibadah anak-anak PAR, seringkali yang kita batalkan itu ibadah anak PAR. Karena rapat tidak boleh dibatalkan. Kita menjadi gereja yang ramah terhadap anak ataukah tidak? Yang kedua, bangunan gereja kita, apakah sudah ramah terhadap jemaat yang disabilitas, yang pakai kursi roda, dan lain sebagainya? Itu perlu menjadi perhatian kita. Lalu apakah gereja sudah menjadi gereja yang ramah terhadap alam, memelihara lingkungan dengan baik di sekitar gereja? Kita berefleksi tentang itu semua, karena hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema menjadi gereja yang ramah terhadap sesama. Siapa itu gereja? Kita. Kita sudah menjadi gereja yang ramah terhadap sesama. Orang yang datang kepada kita sambut dengan keramahan. Apakah karena dia orang asing, kita mengabaikan dia? Bacaan hari ini mengingatkan kita, kalau kita bisa berlaku ramah kepada orang lain, selalu ada upah. Dan apa yang menjadi upah Abraham hari itu? Kepadanya disampaikan bahwa tahun depan mereka akan datang lagi dan mendapati Sarah melahirkan anak laki-laki. Upah Bapak Ibu. Tidak ada keramahan yang tidak menghasilkan upah yang baik. Mari kita berlaku ramah, bukan karena semata-mata upah yang akan kita terima, tapi karena kewajiban kita untuk menjadi ramah terhadap orang lain. Akhirnya, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Hela matona iye. Amin.